أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehebatan salawat pemirsa, ya. Setiap hari itu saya dapat ya, hampir dapatlah testimoni-testimoni dari banyak jemaah tentang kehebatan salawat. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya yang membuat salah satu salawat ini kemudian menjadi begitu bertuah, menjadi begitu subhanallah dan masya Allah. Saya memberitahu pemirsa semua tentang sedikit filosofi dari salawat. Di antara kita ada banyak yang kemudian melihat mobil orang lain, melihat motor orang lain, melihat rumah orang lain, atau melihat iklan. Betul? Sementara ya mereka kemudian tidak mampu mengubah apa yang dilihatnya itu menjadi doa, tidak mampu mengubah apa yang diinginkannya menjadi doa, tidak mampu mengubah apa yang kemudian diimpikannya menjadi doa. Pada suatu hari ya saya melintas atas izin Allah ya ke daerah Cawang begitu, di tol ada iklan satu gadget terbaru. Saya lihat itu, dalam hati saya mikir begini, ini jutaan orang ngelihat nih iklan itu. Kalau saudara kemudian cuma lihat doang, barangkali salah satu keutamaan jeleknya adalah akhirnya kita punya hati yang kepengen. Kalau udah punya hati yang kepengen, terus kemudian ada terus, ini bisa jadi gelap mata. Maka saya menganjurkan kepada pemirsa semua, tiru cara saya, jangan cuma lihat. Begitu kelihatan nih, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jalan terus melintas lagi. Pas pulang ada lagi di sebelah kanannya. Yang sekarang berarti sebelah kiri kan? Lihat lagi, salawat lagi. Besok pergi lagi, salawat lagi. Pulang, salawat lagi. Terus begitu. Sampai satu ketika ada acara. Apa kata tuan rumahnya? Ustazuna, afwan. Aneh tahu antum gak mau nerima bayaran nih. Saya bilang, siapa bilang? Aneh nggak terima bayaran yang kecil. So tahu lo, bayaran yang gede ya nggak apa-apa juga. Ya. Jadi ustadz masang tarif nggak boleh. Ya. Masang tarif nggak boleh. Nggak ada cerita jadi ustadz masang tarif. Tapi kalau emang dikasih jangan nolak. Ya. Dan kalau nggak dikasih tungguin. Apa yang dikasih? Canda pemirsa. Nah sahabat saya ini ya, yang punya hajat, yang punya gawean, bilang nih, Ustaz, afwannya, nih hadiah buat antum. Begitu dibuka, subhanallah. La ilaha illallah. Gadget terbaru yang ada di billboard pada saat itu ada di kantong plastik. Persis seperti yang dulu dibayangkan gitu. Kalau diselawatin nih, turun tuh dari billboard ke dalam kantong kita. Ternyata benar terjadi. Insya Allah kita akan bercanda-canda lagi tentang salawat. Sekarang kita bab ngaji. Pemirsa, mudah-mudahan saudara sudah ada di depan Al-Quranul Karim yang sedang terbuka. Mari kita ulangi, kita baca surah Al-Anfal ayat 33 ya. Kelanjutan dari pembahasan yang kemarin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau wahai Muhammad berada di antara mereka. Kita bahas lagi pemirsa. Ini pembahasan kemarin. Wa anta fihim. Asbabun nuzul dari ayat ini tentu bukan yang kita pahami, pelajari pada pagi hari ini. Tapi siapa yang ngomong seperti ini kira-kira? Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Sudah wafat. Sebagaimana Abu Bakar menenangkan Umar ibn Khattab. Wahai Umar, kalau Tuhanmu adalah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad itu sudah mati. Tapi ajarannya tetap hidup. Sunnah-sunnahnya tetap hidup. Warisannya tetap hidup. Maka seperti itu pula kemudian kita pahami coba ayat ini. Bila mana hidup kita ada Rasulullah di dalamnya, maka insya Allah azab ini jauh deh dari kita. Coba aja jajal itu. Sesuai dengan janji saya, apa nih ya Ustaz? Wa anta fihim ini bagaimana ceritanya? Apakah hanya berselawat tok? Lalu apa urusannya dengan makna salawat yang Ustaz berikan? Bahwa salawat itu adalah give and support. Pemberian dan dukungan kita. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang melewat berikut ini. Silakan. Kita akan lanjutkan pemirsa. Pembahasan tentang wa anta fihim. Ya. Dan engkau wahai Rasulullah ada di antara mereka semua. Ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa ajaran Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah ini harus hidup, sehingga kemudian kita berhak disingkirin azab, didatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda punya utang banyak, coba aja jajan. Sholat duha sampai mentok 12. Sholat malam yang lain cuma sholat subuh, atau yang lain cuma sholat 2-3 rakaat, ya. Saudara kemudian sholat 11 rakaat. Kalau perlu sholat hajar kemudian baca Quran. Baca Quran menjelang tidur, baca Quran menjelang subuh ya. Baca Quran sebelum subuh, ya. Ini adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Mengacu pada kalimat wa anta fihim, kalau kemudian kita membaca Al-Quran sebagai salah satu wujud dari menghidupkan sunnah, maka berarti kita bersama Rasulullah SAW. Insya Allah saudara, insya Allah. Ditagih nggak? Ya ditagih, orang punya utang. Tapi yang tadinya tuh lagi begini ya, bagaimana ceritanya nih? Ini cuma begini doang. Bagaimana ceritanya gitu? Beneran, saya ngalamin tuh gitu. Yang tadinya ngomongnya begini, awas deh, aneh tungguin tas sore. Belum tas sore yang nggak ada. Jadi begini, aneh tungguin bulan besok ya. Mudah-mudahan bulan besok udah ada ya. Siapa yang membuat seperti itu? Allah. Bagaimana kalau duit ente yang di luar? Duit ente yang di luar, alias duit itu ada sama orang lain dan tidak bisa tertagih, malah 100% diperkirakan sudah tidak akan mungkin bisa tertagih. Ya udah, wa anta fihim, hidupin. Waktu ada duit, nggak pernah wa anta fihim. Pagi, los, nggak ada duha. Zuhur sendirian sholatnya, asar sendirian sholatnya, maghrib sendirian sholatnya. Wa anta fihimnya gimana? Nggak ada wa anta fihim. Kalau Rasulullah tidak ada di dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita, dalam kantor kita, karyawan kita, turunnya azab Allah nih, turun. Ada warung, kemudian dikisahkan supervisornya menghimbau kepada seluruh pasukannya di warung tersebut untuk ngumpul. Ayo ngumpul. Ini nih, siapa yang sholat subuhnya tadi kesiangan? Masya Allah, hebat sekali pertanyaan si supervisor itu. Bukan begini loh, ini kemana nih konsumen nih? Ini kemana nih yang beli kok pada nggak datang? Enggak.
Pertanyaan si supervisor ini begini. Kebetulan saya punya warung, pemirsa. Bukan promosi nih, mah. Warung kecil aja. Ya, saya nggak sebut nama dah. Cuman warung penyet doang di Jogja soalnya. Saya nggak sebut. Nggak sebut tuh apa namanya? Warung penyet di Jogja, di Jalan Gejayan sono lah. Ya, beli. Enggak, ini nggak promosi. Ini kan ngasih tahu. Itu ya Allah, ngomongnya begini supervisornya. Siapa di antara kalian semua yang tadi pagi sholat subuhnya kesiangan? Itu cakep pertanyaannya. Wa anta fihim. Ada di warung tersebut. Suatu saat nanti ditakdirkan kameramen ini jadi pengusaha begitu. Kalau kemudian duit itu keuangan menipis, menurun, bahkan terancam bangkrut, jangan didetek dari faktor eksternal, detect dari faktor internal. Tanya semua karyawan-karyawati kita, sini ngumpul. Gue pengen tahu yang semalam kesiangan, yang semalam kebablasan tidur belum selesai siapa? Ada tuh yang ngacung. Saya Pak. Ya sudah, tobat ya. Kalau itu nggak tobat, nanti azab Allah baru turun. Siapa di antara saudara-saudara semua yang punya anak, ya belum bisa baca Quran. Itu mendeteknya dari begitu-begitu. Supaya kemudian bunyi wa antafihim. Kemudian wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita balik ya, kita ngaji sebentar. Surahnya Al-Anfal ya. Ini cakep banget ini pemirsa. Surah ini mengisahkan kepada kita semua tentang bagaimana harusnya hubungan kita dengan Muhammad Rasulullah SAW. Di ayat sebelumnya, di ayat ke 20 ya, Allah kemudian mengatakan kepada kita semua, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah. Wahai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tidak laku tuh asyhadu alla ilaha illallah tanpa wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak diterima mestinya. Gitu kan. Kita kan belajar fikih. Kalau belajar fikih ini kan, kalau kita kurang-kurang arif gitu, emang suka ngentengin yang sunnah. Sebab apa kata fikih? Sunnah itu adalah dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Karena ngomongnya begitu, akhirnya orang ngentengin, nggak apa-apa ini. Padahal sunnah itu kata fikih, berarti yang salah bukan fikihnya toh, kitanya yang ngajinya kurang lama, kurang dalam, kurang banyak, kurang luas, kurang rajin, banyak bolosnya. Kata fikih, nggak semua sunnah itu layak ditinggalkan. Ada yang namanya sunnatun mu'akkadatun, sunnah yang memang kategorinya udah penting banget, kalau ditinggal bermasalah. Tidak berdiri sholat fardu zuhur tanpa qobliyah ba'diyah, kira-kira begitu. Tidak diterima sholat asar kalau kemudian kita ngentengin sholat qobliyahnya. Insyaallah kita akan terus bahas, kita masih punya satu segmen lagi dan silakan yang mau lewat dulu deh. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Hatian TV. Ditunggu kemudian komentar, saran dan kritikan dari saudara semua ke Twitter saya @Yusuf_Mansur. Atau ke Facebook kami di Yusuf Mansur ya, tidak pakai Y. Oke, pemirsa dirahmati Allah, di ayat ke-20 Allah menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk taat juga kepada Rasulnya. Masih ingat pembahasan di minggu yang lalu ketika kita bersalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya itu diantaranya pun adalah penegasan kepada Rasulullah bahwa ya Rasul, kami ini mendukung engkau. Kami ini ada di belakang engkau ya Rasulullah. Namanya orang yang kemudian mendukung, ya. Kapan ya? Mungkin besok kali ya kita bahas ayatnya ya. Ya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah ya. Surahnya surah Al-Baqarah 155. Yang menarik adalah di Al-Baqarahnya surah 150 surah Al-Baqarah ayat 157 Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun. Ya, salawat ini ternyata yang menurut kemudian ilmu yang saya terima dari para guru, ini merupakan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tertimpa musibah supaya kuat, supaya keganti duit yang hilang, supaya kebangun rumah yang hancur, supaya kemudian dapat anak lagi setelah meninggalnya.
dapat istri lagi setelah cerainya, dan kemudian banyaklah. Ulaika alaihim salawat, dukungan. Artinya ketika kita kemudian bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya adalah bohong. Ketika kemudian kita rajin bersalawat, tapi kita tidak rajin menegakkan sunnah-sunnah. Wa anta fihim, yang tadi kita sama-sama pelajari, kita tulis, kita baca, kita kemudian pahami, adalah juga maksudnya kita laksanakan kemudian seluruh perintah Rasulullah sekuat yang kita mampu sebagai pengejawantahan dari taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sendirian, mungkin saudara sudah memenuhi apa yang Allah kemudian perintahkan kepada kita. Tapi Rasulullah mencintai mereka yang mencari masjid, mereka yang berjamaah, tidak salat sendirian. Maka ketika kita kemudian hanya salat tapi sendirian, sesungguhnya kita baru ati Allah. Nah, kembali kepada pembahasan pada hari ini, sudah mengerti kan, wa anta fihim adalah Rasulullah ada di dalam kehidupan kita. Berarti kemudian PR buat saudara semua untuk meneliti apakah ada Rasulullah di dalam kehidupan saudara semua. Apakah ada Rasulullah di dalam kehidupan kita? Ngeceknya gampang sih. Tadi aja deh sebelum jam 5 sholat subuhnya di mana? Kalau saudara sholat subuhnya innalillah, malah kesiangan, berarti tidak ada wa anta fihim. Bila mana saudara kemudian sholat subuh di masjid, insyaallah wa anta fihim. Rasulullah sedang bersama kita. Amin, insyaallah. Bila mana saudara kemudian mencintai puasa Senin Kamis, bisa jadi Allah mengirimkan atau Allah menempatkan Rasulnya bersama kita dan Rasul menempatkan dirinya bersama kita. Tapi kalau kemudian kita tidak puasa Senin Kamis, barangkali kita kudu curiga, wa anta fihim tidak ada. Rasulullah tidak bersama kita. Akhirnya rentanlah kita kemudian dari begitu banyaknya persoalan. Orang zaman sekarang ini begitu mudah ketipu. Orang zaman dulu susah loh ketipunya. Benar. Orang zaman dulu tuh ya, buat nipu dia tuh kita mesti keringetan. Orang zaman sekarang ya, buat nipu seseorang itu nggak perlu keringetan. Kenapa? Karena tidak ada pertahanan orang yang ditipu itu. Ada orang datang nempel sama cucunya nih engkong. Tapi si engkong ini ahli masjid, ahli ibadah, ahli sholat malam. Tiap sebelum subuh bangunin orang buat sholat subuh. Lalu berhasillah kemudian si orang ini merayu cucunya untuk meminta sertifikat si engkong. Ya Allah, Allah bikin keder nih si engkong. Itu sertifikat dicari nggak ketemu. Sampai si engkong ini marah-marah. Nggak dipakai, ada depan mata. Bila mau dipakai ini sertifikat kagak ada. Dicari punya cari nggak ketemu. Si engkong bilang sama temannya atau apa cucunya, sabar ya, lagi dicari. Masya Allah, 3 minggu kemudian keburu ditangkap nih teman cucunya. Itu loh, orang zaman dulu pertahanan hebat-hebat gitu loh. Kita keserang hujan dikit dipilak. Yang namanya virus gampang banget ngejangkit. Kenapa? Karena kita tidak ada pertahanan tubuh kita. Sebab apa? Wa anta fihim tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan Rasulullah ada di dalam jiwa kami, pikiran kami, hati kami. Rasulullah ada di dalam rumah tangga kami. Mudah-mudahan ya Allah, Rasulullah ada di dalam kehidupan kami ya Allah. Tidak ada pagi yang kami lewati kecuali kami duha. Tidak ada malam yang kami lewati kecuali kami sholat malam. Tidak ada sholat kecuali kami berjamaah ya Allah. Kecuali pemirsa yang perempuan, pemirsa yang ibu-ibu. Dia boleh pilih, boleh di rumah, boleh di masjid ya Allah. Tidak ada hari, tidak ada hari, tidak ada hari. Allah kecuali Quran dibaca. Wa anta fihim ya Rasulullah, kami ingin kau ada di sini ya Allah. Ya Rasulullah, kami ingin kau ada dalam kehidupan kami. Mudah-mudahan kau tumbuhkan cinta kami kepada mudah kepada Rasul, kau tumbuhkan ketaatan kami kepada Rasul, mudah pada dirimu ya Allah. Inna nas'aluka kulla amalin yuhibbuka ya Allah. Inna nas'aluka kulla amalin yuqarribuna ila hubbika wa ila hubbi rasulikal karim. Ya Maulana, Ya Arhamar Rahim. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih pemirsa. Biasa kita akan bahas surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.